pangeran tanpa pantulan di cermin. Pernah nggak sih, kalian merasa sebelum keluar rumah, kalian harus ngaca berkali-kali, pastiin rambut rapi, baju nggak kusut, atau jerawat tertutup rapat? Kita semua pengen kelihatan sempurna di mata orang lain. Rasanya kalau ada satu saja yang kurang, kepercayaan diri kita langsung anjlok ke titik nol. Nah, bayangkan sebuah kerajaan bernama Cimmeria. Di Cimmeria, cermin bukan cuma alat buat dandan, tapi benda paling berharga yang menentukan kasta sosial seseorang. Di sana, orang dinilai bukan dari apa yang mereka lakukan, bukan dari seberapa pintar mereka, tapi dari seberapa berkilau dan indahnya pantulan mereka di cermin. Semakin jernih pantulanmu, semakin tinggi rasa hormat orang padamu. Di kerajaan yang sangat terobsesi dengan penampilan inilah, lahir seorang pangeran bernama Alistair. Sejak kecil, Alistair adalah anak yang luar biasa. Dia pintar main musik, tutur katanya ramah, dan dia punya empati yang tinggi. Tapi ada satu masalah besar yang menjadi kutukan sekaligus misteri di istana. Alistair tidak punya pantulan di cermin. Bayangkan, saat dia berdiri di depan kaca setinggi 2 meter, yang terlihat hanyalah ruang kosong di belakangnya. Dia seperti hantu yang nyata. Ada fisiknya, tapi tak berbayang di permukaan kaca. Kosong, flat. Kayak kalian lagi ngaca, tapi yang kelihatan cuma tembok putih di belakang kalian. Karena Alistair nggak punya pantulan, ayahnya, sang raja, merasa sangat malu. Bagi raja, seorang pemimpin tanpa pantulan adalah aib terbesar. Gimana rakyat mau hormat kalau pangerannya saja nggak eksis di dalam cermin? Keluh raja. Akhirnya, sejak usia remaja, Alistair dipaksa menyembunyikan kekurangannya. Dia dipaksa memakai topeng emas yang sangat berat dan jubah-jubah dari sutra paling mahal supaya setidaknya ada benda mati yang terpantul di cermin saat dia lewat. Alistair tumbuh menjadi remaja yang sangat minderan. Dia merasa kalau dia nggak punya pantulan, berarti dia nggak ada harganya. Dia merasa dirinya transparan, tidak terlihat, dan tidak diinginkan. Untuk menutupi rasa sepinya, Alistair mulai terobsesi dengan hal-hal luar. Dia sibuk mengoleksi barang-barang keren, parfum paling wangi dari negeri seberang, dan selalu berusaha akting menjadi orang paling hebat di depan publik. Dia ingin orang melihat topengnya karena dia takut jika orang tahu dia kosong, mereka akan pergi. Tapi setiap kali dia kembali ke kamarnya dan melepas semua atribut mewah itu di depan cermin, dia tetap merasa hampa. Dia merasa seperti kita di zaman sekarang yang mungkin sibuk ngejar likes dan followers di media sosial. Pakai filter ini itu supaya kelihatan estetik. Tapi pas layar HP mati, kita merasa kesepian dan nggak tahu siapa diri kita sebenarnya. Suatu malam, karena sudah tidak tahan dengan tekanan di istana, Alistair mendengar legenda lama tentang seorang nenek tua yang tinggal di pinggir hutan terlarang. Konon, nenek itu memiliki cermin kebenaran yang bisa menunjukkan apa yang tidak bisa dilihat mata biasa. Tanpa pamit, Alistair kabur dari istana. Dia melepas topeng emasnya yang berat, meninggalkan jubah sutranya, dan hanya mengenakan pakaian rakyat jelata yang kusam agar tidak dikenali. Dia ingin mencari tahu kenapa takdir begitu tidak adil padanya. Perjalanan itu tidak mudah. Alistair yang biasanya dilayani, sekarang harus berjalan kaki menembus semak berduri. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang duduk di bawah pohon besar sambil menangis tersedus. Layang-layang satu-satunya nyangkut di dahan yang sangat tinggi. Alistair bisa saja lewat begitu saja, tapi hatinya tidak tega. Tanpa peduli bajunya robek atau tangannya tergores batang pohon, Alistair memanjat pohon itu. Dia berhasil mengambil layang-layang tersebut dan memberikannya kepada si anak. Senyum lebar anak itu entah kenapa membuat dada Alistair terasa sedikit lebih hangat. Meski di cermin saku yang dibawanya, dia tetap belum terlihat. Beberapa mil kemudian, dia bertemu seorang kakek tua yang sedang kesulitan memanggul kayu bakar. Napas kakek itu tersengal-sengal. Alistair segera menghampiri dan menawarkan bantuan. Dia memanggul kayu-kayu berat itu sampai ke gubuk si kakek. Sepanjang jalan, si kakek bercerita tentang hidupnya.
tentang kehilangan, dan tentang harapan. Alistair mendengarkan dengan tulus. Dia lupa bahwa dia adalah seorang pangeran. Dia lupa bahwa dia sedang tidak memakai parfum mahal. Dia hanya seorang manusia yang sedang membantu manusia lainnya. Akhirnya, Alistair sampai di rumah nenek tua tersebut. "Nek, tolong saya. Kenapa saya nggak punya pantulan? Apa saya ini monster yang tidak punya jiwa?" tanya Alistair dengan suara gemetar. Nenek itu tidak menjawab dengan mantra sihir. Dia malah memberikan sebuah cermin tua yang sangat butek, penuh debu, dan bahkan sedikit retak. "Coba kamu bersihkan cermin ini, pangeran, tapi ingat, jangan pakai tanganmu, jangan pakai kain sutramu. Bersihkan cermin ini dengan perbuatanmu," kata si nenek sambil tersenyum misterius. Alistair bingung, tapi dia membawa cermin itu pulang. Dalam perjalanan kembali ke istana, dia tidak lagi terburu-buru. Dia berhenti di setiap desa yang dia lalui. Dia membantu petani memanen gandum. Dia mengajar anak-anak desa bermain musik. Dia mendengarkan keluh kesah orang-orang yang selama ini tidak pernah didengar oleh ayahnya. Dia benar-benar tidak peduli lagi bagaimana penampilannya. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh debu, dan bajunya bau matahari. Namun, anehnya, setiap kali dia melakukan kebaikan, dia merasa dirinya semakin nyata. Saat dia tiba kembali di depan gerbang istana, dia langsung menuju ke cermin raksasa di aula utama tempat yang dulu paling dia benci. Dia berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Awalnya, cermin itu masih menunjukkan ruang kosong, tapi perlahan, sebuah keajaiban terjadi. Permukaan cermin mulai bergetar. Muncul bayangan tipis yang perlahan menguat. Tapi yang muncul di sana bukan sekadar wajah ganteng Alistair atau mahkota emasnya yang sudah hilang. Cermin itu memantulkan kilisen-kilisen memori. Senyum anak kecil yang leang-leang dia selamatkan. Tatapan terima kasih dari kakek pengumpul kayu dan binar mata anak-anak desa yang dia ajari. Bayangan-bayangan kebaikan itu menyatu, membentuk siluet seorang pemuda. Dan di tengga-tengga itu semua, wajah Alistair akhirnya muncul dengan sangat jelas. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya nggak sempurna, kayak filter foto atau patung lilin. Ada bekas luka kecil di pipinya. Matanya menunjukkan kelelahan. Tapi pancaran matanya luar biasa terang. Lebih terang dari emas manapun. Alistair akhirnya sadar akan satu hal besar yang selama ini salah dia pahami. Pantulan kita yang sebenarnya bukan ada di atas permukaan kaca yang dingin, tapi ada di dalam hati orang-orang yang hidupnya kita buat jadi lebih baik. Selama ini dia nggak kelihatan karena dia terlalu fokus pada dirinya sendiri, terlalu sibuk memoles topengnya, sehingga jiwanya tidak punya cahaya untuk memantul keluar. Dia menyadari bahwa eksistensi kita bukan ditentukan oleh bagaimana dunia melihat kita, tapi bagaimana kita memberi dampak pada dunia. Alistair masuk ke ruang sidang dan berdiri di depan ayahnya. Dia tidak lagi memakai topeng emas, dia berdiri dengan bangga meski hanya berpakaian lusuh. "Ayah," katanya tegas, "aku nggak butuh cermin istana lagi untuk tahu siapa aku. Aku sudah melihat diriku di mata rakyatku." Sejak hari itu, Alistair menjadi pangeran yang paling dicintai dalam sejarah Cimmeria. Bukan karena dia paling tampan, bukan karena dia paling kaya, tapi karena dia pangeran yang paling nyata kehadirannya bagi siapapun yang membutuhkan. Cimenman, kita sering banget merasa seperti Alistair yang kehilangan pantulan. Kita merasa minder kalau jerawat lagi banyak. Kita merasa gagal kalau postingan kita sepi peminat. Atau kita merasa nggak berharga karena nggak punya barang-barang branded seperti orang lain. Kita sering terjebak dalam perlombaan mempercantik pantulan di layar HP kita masing-masing. Tapi jujur deh, mengejar kesempurnaan fisik itu capek banget dan gak akan pernah ada habisnya. Dongeng ini cuma mau mengingatkan kita semua, jangan sampai kita terlalu sibuk memoles permukaan luar sampai kita lupa membangun apa yang ada di dalam. Jangan sampai kita punya ribuan foto yang estetik, tapi kita nggak punya satupun kenangan indah di hati orang lain. Karena pada akhirnya, saat semua harta dan kecantikan itu memudar, yang bikin kamu tetap kelihatan dan diingat adalah jejak, kebaikan, dan kasih sayang yang pernah kamu bagikan.
Jadi, setelah cerita ini selesai, coba deh tanya ke diri sendiri. Sudahkah kalian melihat pantulan sejati kalian hari ini? Bukan lewat cermin di kamar mandi, tapi lewat cara kalian memperlakukan orang-orang di sekitar kalian. Karena di sanalah identitas kalian yang sesungguhnya berada.